dan permasalahan tidak kunjung selesai. Ketika masalah tidak selesai dalam saat itu ya, dalam saat yang tepat, ditakutkan atau dikhawatirkan ini akan muncul permasalahan baru yang justru lebih rumit di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Jadi selesaikan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 cara mengatasi atau ketika kita dituduh selingkuh oleh pasangan kita. Ini adalah tentunya bukan hal yang mudah untuk kita lakukan ketika kita betul-betul tidak melakukan apa yang ia tuduhkan terhadap kita. Nah, namun gak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan info dan juga berita terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak melakukan hal seperti yang ia tuduhkan? Nah ini, yang pertama, Anda harus tetap tenang ya, harus tetap tenang. Namun ketenangan di sini bukan berarti Anda harus diam, tapi mencari tahu secara perlahan. Kenapa pasangan kita akhir-akhir ini berubah dan sering menuduh pasangan melakukan perselingkuhan, ya? Padahal kita betul-betul tidak melakukan itu. Nah ini, jadi artinya kita mencari tahu dulu apa yang melatar belakangi pasangan kita menjadi menuduh terhadap kita. Ini yang pertama. Tapi sumbernya adalah ketenangan, ya. Karena dengan tenang kita bisa berpikir dengan cerdas dan bijak. Lalu kemudian ketika memang Anda terus mendapatkan anggapan bahwa Anda selama ini memang diam-diam ya melakukan selingkuh dengan wanita lain atau pria lain, itu ketika memang Anda ada rasa penasaran, tanyakan sama dia. Ya, secara perlahan tapi setidaknya Anda tahu dong waktu-waktu yang tepat. Ya, Anda bisa melihat roman muka pasangan Anda ini sedang kesel, sedang tenang, atau sedang bahagia. Nah, ketika memang dia terlihat sangat memungkinkan ya untuk berdiskusi dengan Anda, maka lakukanlah pada saat yang tepat. Karena ketika saatnya tidak tepat, yang ada Anda akan kembali dituduh ya oleh pasangan Anda ini. Jadi waktu yang tepat, waktu dan saat yang tepat tentunya, ini siapa tahu dia bisa terbuka lah apa yang memang selama ini ia tuduhkan terhadap Anda bisa terbuka. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika memang Anda sudah mendapatkan sebuah titik terang ya dari pasangan Anda, mungkin pasangan Anda punya alasan yang memang bisa Anda terima. Nah ketika memang hal itu memang tapi Anda yakin bahwa Anda tidak melakukan, maka yang jelas adalah selesaikan permasalahan tersebut dalam waktu yang cepat, tepat, dan bijak. Ini tentunya. Karena ketika tiga hal ini cepat, tepat, dan bijak tidak Anda lakukan, maka tidak menutup kemungkinan bisa jadi terjadi salah paham dan permasalahan tidak kunjung selesai. Ketika masalah tidak selesai dalam saat itu ya, dalam saat yang tepat, ditakutkan atau dikhawatirkan ini akan muncul permasalahan baru yang justru lebih rumit di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Jadi selesaikan. Ini. Lalu yang keempat, apapun alasannya, Anda harus tetap mencoba untuk introspeksi diri. Sebetulnya apa yang salah pada saya? Apa yang keliru dari saya? Apa ada hal-hal yang memang artinya Anda memang tidak bermaksud melakukan perselingkuhan. Anda hanya melakukan hal-hal yang menurut Anda biasa. Namun ketika seorang istri melihat, mungkin dia menganggap bahwa Anda sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai, ya, yang tidak diinginkan oleh pasangan Anda, bisa jadi. Jadi ketika itu memang ada atau berkecamuk dalam pikiran Anda, jelaskan. Ya, kalau perlu pertemukan, ya. Dengan siapa Anda dituduh melakukan perselingkuhan, lalu coba Anda duduk bertiga, selesaikan sekali lagi. Ya, ketika itu sudah selesai, maka kita buka kembali lembaran hidup yang baru, yang jauh lebih baik. Artinya di sini juga untuk mendidik pasangan kita agar tidak mudah curiga dan tidak mudah menuduh terhadap pasangan. Ini.
Lalu kemudian yang kelima, Anda juga jangan lupa perhatikan perilaku pasangan Anda akhir-akhir ini. Nah, siapa tahu ini hanya sebuah teknik belaka ya untuk melakukan tuduhan terhadap Anda, biar mohon maaf sekali, biar Anda ada sedikit keleluasaan justru ia melakukan hal yang dituduhkan kepada Anda. Bisa jadi walaupun ini belum tentu benar ya, karena saya yakin mudah-mudahan prediksi saya salah ya. Lalu yang keenam, mau tidak mau harus kita akui bahwa ketika kita harus mengatur pemikiran ya, mengatur pikiran-pikiran dalam waktu yang tergesa-gesa, waktu yang terburu-buru, waktu yang terdesak, itu tidaklah mudah. Maka kembali ke depan bahwa di sini ketenangan adalah menjadi sumber utama selesainya sebuah permasalahan. Karena dengan tenang kita bisa berpikir lebih bijak. Ini. Lalu yang ketujuh yang lebih penting adalah pikirkan hubungan Anda ke depan. Ya. Tentunya apalagi apabila di antara hubungan Anda ini sudah menghasilkan keturunan. Ini tentunya adalah perlu pemikiran-pemikiran ekstra hati-hati, ya. Usahakan ketika kita sedang berdiskusi dengan pasangan kita, namun hal tersebut mungkin usahakan permasalahan kita ini jangan sampai keluar dari kamar. Artinya ketika sudah keluar dari kamar ini sudah berbeda. Ya, jangan sampai anak-anak kita memahami karena ditakutkan akan membebani atau mempunyai beban psikologis yang berat. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Karena sebetulnya ketika siapapun itu, ketika seorang anak melihat orang tuanya setiap hari tidak kondusif lah ya. Ini tentunya adalah memiliki beban mental yang mungkin tidak pernah Anda sadari itu, ya. Ini. Lalu yang kedelapan, apapun hasil dari diskusi akhir Anda, ambil keputusan yang tepat, cepat, dan bijak. Artinya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya atau tidak terpikirkan sama sekali tiba-tiba terjadi ya. Karena sebetulnya Anda merasa dipojokkan dengan situasi yang seperti ini. Itu jangan, karena apapun yang terjadi kepada seseorang ini sudah ada takaran ya, kemampuan sendiri-sendiri. Jadi apapun yang diberikan kepada Anda, yakinlah bahwa Anda mampu mengatasi dengan baik dan bijak serta masalah selesai tanpa tumbuh kembali masalah-masalah baru. Karena saya yakin Anda, jika Anda seorang suami, Anda pun suami yang bijak. Ketika Anda seorang istri, istri pun demikian. Jadi saya yakin apapun itu insya Allah akan bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.